pada saat itu saya itu lagi seneng-senengnya dengerin lagu-lagunya One Ok Rock ya, band Jepang gitu lagunya, kalau ada yang tahu ya lagu band rock ini ya. Nanti kasih link di bawah. ya itu setelah tahu saya nggak lulus, karena yang menemani saya setiap hari adalah lagu itu, saya tuh nggak berani dengerin lagu itu selama 1 tahun penuh. Ya sebenarnya saya sempat ngobrol juga sama salah satu dosen di sini lah, yang entah itu penguji atau dosen biasa yang kemarin diceritain sama pengujinya gitu, bahwa ketika seleksinya Pak Nginwanun ini memang ketika karya ilmiahnya itu dijerantelkan di depan penguji itu langsung banyak ya gitu. Udah nggak ada lawannya ini gitu. Karena memang tulisannya itu banyak banget. Ada berapa sekarang tulisannya Pak? Total di Gulskuler? Baru 32. Baru 32 teman-teman, luar biasa. Yang mirisnya justru sejarah desa itu sangat jarang terdokumentasikan dengan baik Pak Nginwanun. Betul, dan sangat jarang. Iya, makanya saya perlu agar sejarah desa ini istilahnya menjadi sarana untuk penguatan sejarah lokal. Jadi tidak hanya fokus tentang wilayah-wilayah yang seperti kabupaten kota itu kan sudah sangat sering digali ya, gitu. Betul. Makanya ambil skup yang paling kecil, desa yang jarang sekali orang minat tertarik. Ya. Yang berubah yang jelas kita udah bukan lagi calon ya. Karena kalau calon PNS itu artinya ya kita masih ada ujiannya lagi. Jadi selama 1 tahun itu kita benar-benar dibina, dikasih arahan terkait tugas-tugas administrasi ataupun tugas prodi, tugas jurusan. Nah, kita akhirnya jadi tahu cara membuat laporan SPJ itu bagaimana, cara membuat absensi, terus yang lain-lain termasuk media sosial, cara mengaktifkan kembali itu bagaimana. Jadi apapun yang diminta oleh pimpinan ataupun kaprodi kita itu ya sebisa mungkin kita jangan menolak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, sahabat podcast di Fakultas Adab dan Humaniora. Hari ini saya perkenalkan dulu ya teman-teman. Perkenalkan dulu, nama saya Kiki Malika Primadani, salah satu dosen CPNS di Fakultas Adab, khususnya di Prodi Sastra Indonesia. Hari ini saya bersama dengan tamu istimewa Bapak Nginwanun Likulil Muhammid sebagai narasumber pertama kita, dan juga teman saya yang sekaligus perjuangan sama-sama CPNS-nya, yaitu Bapak Bahrul Ulum. Ya. Terima kasih. Nah, oke, Bapak Nginwanun, selamat pagi Bapak Nginwanun. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Selamat pagi. Alhamdulillah. Kalau Bapak betul? Sebelumnya klarifikasi dulu, Mahamid bukan Muhammad ya. Betul sekali. Dan klarifikasi saya bukan tamu karena di sini sudah 1 tahun. Narasumber. Ya. Oh, Insya Allah. Dan nggak ada makanannya, jadi bukan tamu ini. Nggak ada makanannya ya. Ya nanti kita calling ya nanti setelah podcast ya teman-teman ya. Iya. Monggo dilanjut. Kita ngobrol santai aja pemirsa, karena hari ini kita akan mengulik tuntas tentang bagaimana sih perjuangan dari seorang dosen Bapak Nginwanun untuk meraih gelar dari CPNS menuju PNS. Untuk sekarang ini Bapak Nginwanun sudah terima SK PNS-nya nggih Pak? Alhamdulillah sudah terima SK PNS. Alhamdulillah, semoga kita juga nanti ikut ya, segera dilancarkan. Yang belum gaji PNS-nya Pak ya? Iya, yang belum masih menunggu rapelan. Gajinya belum PNS. Oke. Gitu ya. Oke, teman-teman pasti pengen tahu dan penasaran bagaimana sih perjalanan Bapak Nginwanun sehingga beliau bisa menjadi dosen PNS di Fakultas Adab dan Humaniora. Sekarang kita mungkin ada pertanyaan, bisa taruh di bawah sini ya teman-teman ya. Oke, Pak Bahrul dulu ada pertanyaan? Pak Nginwanun ini kan usianya masih muda ya, bahkan lebih muda dari saya ternyata. Lebih muda 1 bulan aja sih sebenarnya. Berarti Gen Z apa Gen Alpha? Gen Z masih ikut Gen Z.
Gen Z ya. Gen Z paling tua ya, 97. Iya, paling tua. Gen Z. Lahir ketika ekonomi sedang melemah di Indonesia. Sedang krisis moneter itu. Waktu biaya lahiran mahal dia lahir, saya juga sama. Gitu. Bedanya kalau saya itu lahirnya sebelum perayaan Sumpah Pemuda. Oh iya. Iya. Maaf. Bukan Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan. Hari Pahlawan ya Hari betul. Pahlawan. Kalau saya lahirnya pas ulang tahun ABRI ya, 5 Oktober. Enggak ngaruh apa-apa. Kalau saya mundur 1 hari itu Hari Pahlawan, kalau mundur 2 hari itu 11 November hari ulang tahunnya siapa? Pangeran Diponegoro. Waduh, gitu ya teman-teman. Fun fact. Oke, baik, kita lanjut pertanyaan dulu ya Pak Nginwanun. Iya. Bagaimana sih? Ini pertanyaan pertama loh Pak Nginwanun. Mungkin dag dig tapi kita kemas secara santai saja ya. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana sih perjuangan atau tahapan-tahapan Pak Nginwanun untuk menjadi CPNS? Apa cita-citanya memang jadi CPNS dosen atau yang lain Pak Nginwanun? Ya kalau CPNS dosen itu mulanya setelah lulus S1 ya kemarin. Kebetulan saya di kuliah itu memang fokusnya kita ke riset. Jadi untuk bisa mengembangkan keilmuan saya khususnya di bidang sejarah peradaban Islam, setelah S1 lulus saya pengen kuliah S2. Nah di situ keinginan untuk menjadi seorang peneliti, pendidik sekaligus dosen gitu kan, mulai terbangunnya di situ. Jadi 2021 saya kuliah sejarah peradaban Islam di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan saya menyelesaikan S2 itu ndak lama ya, sekitar 20 bulan kalau nggak salah, dan itu termasuk yang paling cepat karena senior saya itu rata-rata lulusnya ya di atas semester 4, semester 5 atau lebih gitu. Nah, saya lulus sekitar bulan Juli tahun 2023, kemudian wisuda 1 bulan kemudian, dan di bulan Agustus September itu ada pendaftaran CPNS Sejarah Peradaban Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan terus itu akhirnya langsung lulus Pak? Sebelumnya saya mendaftar dulu ya, kan nggak mungkin tiba-tiba itu langsung. Ya betul. Gitu ya. Iya harus mendaftar dulu, ikut seleksi, nggak bisa langsung lulus. Kalau langsung lulus itu bahaya nanti. Gitu ya. Berarti nggak resmi jalurnya kan. Nanti kalau ada orang dalam gitu ya. Sebenarnya yang paling yang paling berkesan itu kan prosesnya ya, bukan hasil. Kalau hasil ya kita bonus, artinya kita dari awal udah tahu hasilnya Pak ya. Pasti lulus ini saya gitu. Iya. Berarti penuh dengan keyakinan gitu ya Pak. Ya gimana prosesnya Pak? Terus saya 2023 lulus September itu mulai daftar CPNS, dan itu sudah mengantongi ijazah itu, dan asli ijazahnya. Dan jadi termasuk asli ya. Jadi itu termasuk, menurut saya termasuk yang beruntung ya, karena pas dapat ijazah langsung ada pembukaan CPNS. Karena teman-teman itu biasanya nggak bisa daftar karena belum dapat ijazahnya Pak. Iya, dan kemarin ijazahnya itu juga sempat tertunda ya. Artinya Agustus itu harusnya kan sudah keluar di akhir bulan Agustus wisuda, ternyata masih nunggu satu bulan. Dan waktu itu pendaftaran CPNS 2023 itu terakhir tanggal 30 September. Dan tanggal 29 saya baru terima ijazah, dan saat itu juga langsung saya daftar. Dan kemudian seleksi berkas, kemudian seleksi kompetensi dasar yang ada 3 itu. Ada kalau dikonversi ke mata pelajaran ya PPKN, kemudian ada matematika, logika, sama satu lagi itu tentang psikologi. Nah, dari situ kemudian saya lolos karena dulu masuknya jalur lulusan terbaik ya, karena saya dulu S2-nya terbaik ya. Masya Allah, luar biasa pemirsa. Terus akhirnya masuk jalur yang lulusan terbaik, saingannya sedikit ya. Tapi walaupun saingannya sedikit, tentu kualitasnya tentu lebih. Kalau nggak salah passing grade-nya juga beda Pak ya. Iya, passing grade-nya beda. Kalau yang lulusan terbaik itu soal logika minimal 85. Kalau yang jalur umum itu 80. Iya, lebih tinggi. Itu bedanya kalau jalur umum dengan jalur lulusan terbaik. Setelah itu lolos passing grade. Kemudian tahap ketiga itu seleksi kompetensi bidang. Kita ada micro teaching ya. Micro teaching itu praktik ngajar, kita buat RPS, kita buat modul, kemudian mempresentasikan di depan penguji, dan kebetulan itu yang uji dosen UINSA juga. Jadi
Dan waktu itu diuji secara akademis dan diberikan sejumlah pertanyaan terkait kesiapan, komitmen segala macam, dan saya berusaha walaupun awalnya bukan mahasiswa dari UINSA, tapi ketika keterima ya berarti komitmen itu harus tetap dijaga gitu. Maksudnya mau berproses di tempat yang memang kita sudah ditugaskan. Kadang ada pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, Iya, gitu. Betul. Berarti kalau memang sudah rezeki, jadi jalannya lancar gitu Pak ya. Habis lulus kuliah, nerima ijazah, langsung daftar PNS dan langsung lolos. Dan langsung lolos. One shot lah ya berarti. One shot nggak ada. Istilahnya. Iya. Iya teman-teman, itu mungkin yang teman-teman nanti bisa lakukan perjuangan Pak dengan kegigihan Pak Inwanun. Beliau bisa 1 kali shoot langsung bisa meraih CPNS. Tapi sebelumnya memang belum pernah nyoba tes CPNS sebelumnya pakai ijazah S1. Kalau dulu sempat disarankan sama teman untuk daftar CPNS di Kementerian Agama juga, karena dulu S1, nah mungkin di bidang-bidang lain mungkin seperti tata usaha atau yang lainnya. Atau gini, kita bisa daftar CPNS dulu sambil kuliah S2. Tapi karena di awal saya sudah punya keyakinan, punya cita-cita pengennya dosen dan itu harus ijazah S2, maka saya selesaikan dulu kuliahnya, baru nanti ketika ijazah itu keluar dan ada pembukaan CPNS lagi, saya masukkan yang S2-nya. Jadi ada istilahnya manfaat ketika kita menyelesaikan pendidikan S2 itu langsung bisa dipakai, bukan menunggu S2-nya baru selesai sudah keterima kerja nanti kita masih mengurus lagi itu, karena tidak langsung otomatis ketika kita masuknya pakai S1, ketika lulus S2 langsung bisa diterima. Betul, harus ngurus surat izin belajar dan lain-lain gitu. Ya, baik Bapak Inwanun itu sangat menginspirasi sekali ya Pak Barul ya. Mungkin bisa dijadikan contoh buat teman-teman mahasiswa yang mungkin cita-citanya ingin jadi dosen, jadi bisa melanjutkan nanti setelah lulus S1, bisa melanjutkan S2, dan jangan lupa pastinya Pak Inwanun juga mempunyai kelebihan-kelebihan yang bisa menjadikan salah satu caranya penguji biar lolos ya dibanding dengan pesaing-pesaingnya. Itu kira-kira apa Pak Inwanun? Tips dan triknya itu apa? Iya, kalau saya dulu kemarin waktu micro teaching itu kan penilaian yang paling fundamental itu terkait CV, kurikulum karya ilmiah, sama kemampuan kita membuat bahan ajar, dan yang paling penting itu presentasi. Dan kebetulan beberapa pesaing saya gitu yang juga mendaftar CPNS dosen di situ juga punya public speaking yang bagus gitu ya, kemampuan bahasa asingnya juga lumayan. Nah, di sisi lain kita juga harus punya kelebihan yang sama, minimal yang mendekati, dan ada satu yang lebih unggul misalkan di publikasi ilmiahnya. Dan selama S2 itu karena ada tuntutan harus mempublikasikan karya ilmiah, sangat umum ini ya, maka, di kalangan mahasiswa S2. Ya, maka saya ada bekal di situ ketika ditanyakan sudah berapa karya ilmiah yang sudah publish gitu. Akhirnya saya sodorkan ke pengujinya, dan beliau bisa mengecek di Google Scholar dan semuanya aktif dan memang cukup banyak karya ilmiahnya waktu itu. Walaupun mungkin di kekurangannya di public speaking ya. Jadi kemarin itu waktu micro teaching ya, karena kebetulan dosennya itu UIN Sunan Ampel dan saya belum pernah diajar mereka karena bukan mahasiswa dari sini, ya otomatis ada rasa nervous terus grogi, dan itu hal yang biasa gitu. Yang penting kita ketika ditanya menyiapkan bahan dan lain-lain itu siap. Ya, sebenarnya saya sempat ngobrol juga sama salah satu dosen di sini lah, yang entah itu penguji atau dosen biasa yang kemarin diceritain sama pengujinya gitu. Bahwa ketika seleksinya Pak Inwanun ini memang ketika karya ilmiahnya itu dijerantelkan di depan penguji itu langsung banyak ya gitu. Udah nggak ada lawannya ini gitu. Karena memang tulisannya itu banyak banget. Ada berapa sekarang tulisannya Pak? Total di Google Scholar? Baru 32.
Baru 32. Baru 32 teman-teman, luar biasa. Mungkin ini salah satu yang menjadikan penguji itu melirik Pak Nginwanun yang memang basically nggak pernah sama sekali ya, maksudnya apa itu diajar atau apa gitu di UIN Sunan Ampel. Sebelumnya belum pernah kan Pak ya? Ya, saya belum pernah mengajar sama sekali, belum pernah jadi guru les, bimbel itu belum pernah, guru SD, SMP, terus dosen luar biasa, asisten dosen juga belum pernah. Begitu ditugaskan langsung dosen. Nah, itu juga sebuah tantangan sendiri buat saya gitu. Nanti berjalannya waktu pasti proses itu kan lama-kelamaan kita jadi terbiasa. Kayak gini, kayak gini gitu ya. Iya. Jadi kalau dulu waktu, mohon maaf ini kami jelaskan dulu, kalau Pak Nginwanun ini adalah CPNS dan sudah CPNS 2023 dan saya beserta Pak Bahrul adalah CPNS 2024. Jadi juniornya Pak Nginwanun ini lebih banyak 2024. Iya. Kalau angkatan 2023 itu cuma Pak Nginwanun sama siapa Pak? Kita satu Indonesia itu Kementerian Agama hanya membuka CPNS dosen sebanyak 59 formasi dan yang melanjutkan berkas sampai sekarang itu 58. Jadi kenal semua itu Pak ya, kalau 58 se Indonesia. Masa gak kenal? Ya. Iya. Kalau kita malah yang masuk UINSA aja kebetulan bukaannya banyak ya Pak ya. Jadi 64 itu UINSA aja. Iya, UINSA aja. Iya, UINSA aja. Ya mungkin dulu waktu 2023 ngambilnya sedikit, sekarang langsung melonjak banyak gitu ya. Mungkin seperti itu. Dirapel gitu. Dirapel ya. Biar regenerasinya nanti tambah banyak gitu ya. Satu UIN kemarin, satu UINSA hanya dua, satu di fakultas. Saya nonton itu pelantikannya cuma 2 orang pakai baju. Berarti Pak Bahrul ini kapan ya aku kayak gitu ya, gitu pasti. Baju korpri 2 orang tuh. Gitu ya, Masya Allah. Tapi luar biasa Pak. Luar biasa Pak Nginwanun ini. Tapi Pak, saya mau tanya nih, kalau kemarin waktu kan ada salah satu tes CPNS itu kan ada wawancara ya Pak ya, wawancara moderasi beragama. Ada nggak yang hal-hal lucu atau yang berkesan buat Pak Nginwanun? Apa sih jawabannya kayak gitu? Ada nggak kira-kira? Ini sebenarnya rahasia dapur nih, tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gitu ya. Dapurnya kan open kitchen. Kayak kacauan ini. Oke, jadi itu tadi ya, selain micro teaching kita ada wawancara, dan wawancaranya itu terkait moderasi beragama. Jadi yang ditanyakan adalah terkait wawasan kita tentang bagaimana cara hidup beragama yang moderat kan gitu toh. Karena itu yang menjadi tagline-nya Kementerian Agama kan, kita berislam wasotiyah, itu Islam garis tengah, tidak radikal ke kanan atau enggak liberal ke kiri. Nah itu memang ada beberapa pertanyaan yang saat itu saya dapatkan seperti menjebak gitu. Jadi pertanyaan gitu kita juga merasakan ya Bu Gigi, jebakan itu ya. Pertanyaan yang sebenarnya itu tidak ada jawabannya. Jadi kita jawab A salah, jawab B juga salah. Salah juga. Misalkan saya kasih contoh pertanyaan gini. Kamu pilih Pancasila atau Al-Qur'an? Itu pertanyaan yang sebenarnya gini. Kalau kita menjawab Pancasila, berarti kita bisa dikatakan ateis gitu. Bukan ateis, lebih ke sekuler ya. Kalau ateis kan Tuhan, karena di Pancasila juga ada ketuhanan yang Maha Esa. Atau kita menjawab Al-Qur'an, tapi kita tidak nasionalis, konservatif gitu. Terus Pak Nginwanun jawabnya apa itu? Pasti pusing dengan jebakan itu kan ya. Kalau saya gini, saya tanya balik, pertanyaannya salah. Harusnya itu Al-Qur'an atau Injil. Kalau Al-Qur'an atau Injil, saya pilih Al-Qur'an. Gitu ya. Iya. Artinya kita boleh mendebat penguji dengan catatan itu untuk memberikan saran dan argumen yang kuat. Kayak tadi misalkan Al-Qur'an atau Pancasila, itu pertanyaannya nggak masuk akal, nggak logis. Maksudnya kita memilih itu yang apple ya, maksudnya Al-Qur'an atau Injil ya. Saya pilih Al-Qur'an. Al-Qur'an atau kamus bahasa Indonesia. Biasanya pasti pilih Al-Qur'an itu. Gitu. Kalau Pak Bahrul ada cerita menarik nggak saat pendaftaran CPNS kemarin, entah itu di SKD, SKP atau wawancara dan micro teaching? Oke. Pada waktu SKD atau SKB ya? SKB. Yang maksudnya SKB. Menurut Pak Bahrul itu berkesan, teringat sampai sekarang. Oh kayak gini loh aku, kayak gini. Sebenarnya
saya kan nggak ikut tes SKD ya, karena saya pakai nilai tahun 2023. Saya pernah nyoba sama Pak Inwan juga, tapi nggak di sini ya, di tempat lain. Nah, yang berkesan itu salah satunya, sebenarnya saya mau cerita di podcast satunya, tapi nggak bagus. Sini juga sedikit. Dibuka di spill dikit aja. Saya itu ada trauma sebenarnya sama CPNS 2023. Trauma 2023. Iya. Traumanya apa? Traumanya itu karena nilai SKB saya itu, SKB CAT saya itu beda tipis banget sama saingan saya. Tipis banget sama saingan saya. Pada saat itu saya itu lagi seneng-senengnya dengerin lagu-lagunya One Ok Rock ya, band Jepang gitu. Lagunya kalau ada yang tahu ya, lagu band rock ini. Iya. Nah. Nanti kasih link di bawah. Ya. Itu setelah tahu saya nggak lulus, karena yang menemani saya setiap hari adalah lagu itu, saya tuh nggak berani dengerin lagu itu selama 1 tahun penuh. Saya baru berani dengerin lagu itu lagi itu setelah saya dinyatakan lulus tes SKB tahun lalu itu. Sepulang tes saya rayakan dengan memutar ulang lagu itu lagi. Masya Allah, luar biasa sampai trauma ya Pak Bahrul. Ya trauma itu saya. Untuk pertanyaan dari penguji yang menjebak seperti Pak Inwanon tadi ada nggak, Pak? Ada. Ada di-spill dikit lah Pak, di-spill. Kayak apa ya? Kita itu kan saya sama kayak Pak Inwanon tadi, jadi nggak bisa memilih salah satunya. Kayak saya diberi pertanyaan, tapi kalau pertanyaan Pak Inwanon lebih menjebak sih memang. Saya pasti nggak bisa jawab itu. Kalau pertanyaan saya dulu itu kayak semacam pemerintah itu dikasih clue dulu. Pemerintah itu itu ya studi kasus. Iya, studi kasus. Pemerintah itu menjamin kebebasan berkelompok, berorganisasi gitu ya, Bang, bersyarikat gitu. Tapi pemerintah juga membubarkan sebuah ormas Islam. Terus saya ditanya, apakah berarti pemerintah itu mengkhianati undang-undang? Pertanyaannya begitu. Sehingga saya mikir, wah, jawaban apa ini ya? Akhirnya saya jawab berdasarkan 4 pilar moderasi beragama itu, Bang Inwanung, karena salah satunya adalah nasionalisme gitu ya. Maka pemerintah boleh mengambil tindakan apapun untuk apabila ada satu entitas yang membahayakan nasionalisme di Indonesia seperti itu. Maka tindakan pemerintah itu nggak menyalahi undang-undang karena itu masih berpegang teguh kepada prinsip-prinsip moderasi beragama gitu. Jadi kalau perlu diingat ya teman-teman, mungkin bisa membedakan nanti kalau teman-teman mau mendaftar CPNS di Kementerian Agama, itu salah satu yang membedakan dengan kementerian-kementerian lain seperti Kemendiksaintek dan lain sebagainya. Itu kalau di Kementerian Agama itu ada tes baca tulis Al-Qur'an ya. Baca tulis Al-Qur'an. Jadi harus dipersiapkan juga itu. Karena gini, Pak Bahrul dan Pak Inwanon, waktu saya tes kemarin, itu kebetulan pengujinya juga menjebak, tapi mungkin saya yang kurang tahu juga ya. Jadi gini, tolong bacakan surat Al-Baqarah ayat sekian gitu. Ayatnya itu ayat kursi sebenarnya. Terus saya tapi nggak disebut ayat kursi gitu ya? Enggak disebut dulu. Coba bacakan ayat Al-Baqarah ayat sekian gitu. Akhirnya ini ayat sekian gimana? Wong saya juga bukan tahfidz Quran ya, bukan hafizah ya. Jadi mohon maaf Pak, saya tidak bisa gitu. Jadi jujur aja gitu, memang kalau nggak bisa. Terus sama pengujinya ditanya lagi, tapi kalau baca ayat suci, ayat kursi bisa Pak, coba bacakan, dibacakan. Ya sudah lancar, karena saya tahu istilahnya ayat kursi ya bacaannya ini gitu kan. Nah setelah itu, itu loh yang saya maksud gitu. Ayat kursi itu ya ada di surat yang tadi saya baca. Ya Allah Pak gitu. Ya Pak, akhirnya ya itu ya mungkin. Jadi itu kayak terkecoh, tapi kita harus ada kejujuran di situ. Kalau nggak bisa memang ya ini bagaimana caranya kita untuk kelihatan inilah. Itu kayaknya pengujinya nice try juga kayak. Siapa tahu dapat dosen sekaligus hafidho Pak ya. Gitu ya. Coba aja dulu, ternyata enggak. Ya enggak apa-apa. Iya. Nah, sekarang barusan kan kita sudah berbicara tentang ini ya, perjuangan untuk CPNS, untuk lolos CPNS. Nah, pasti di situ kita semua pasti punya ini ya, punya track cerita record dan ceritanya masing-masing. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan ke Pak Inwanon, kemarin kan Pak Inwanon sudah bilang kalau beliau sudah menerima SK PNS, jadi sudah mengabdi jadi CPNS menuju PNS. Nah, sekarang apa yang berubah? Entah itu dari
cara kerja atau apa sih Pak yang berubah dari CPNS ke PNS-nya itu? Yang berubah yang jelas kita udah bukan lagi calon ya. Karena kalau calon PNS itu artinya ya kita masih ada ujiannya lagi. Jadi selama 1 tahun itu kita benar-benar dibina, dikasih arahan terkait tugas-tugas administrasi ataupun tugas prodi, tugas jurusan. Nah, kita akhirnya jadi tahu cara membuat laporan SPJ itu bagaimana, cara membuat absensi, terus yang lain-lain termasuk media sosial, cara mengaktifkan kembali itu bagaimana. Jadi apapun yang diminta oleh pimpinan ataupun kaprodi kita itu ya sebisa mungkin kita jangan menolak gitu. Kecuali memang ada urgensi lain kita ngajar atau mungkin lagi yang sekarang nanti teman-teman ikuti latsar ya. Kalau dulu prajab, kalau sekarang itu pelatihan dasar atau latsar. Nah, itu bisa dijadikan alasan untuk sementara kita jangan dulu untuk tugas dari prodi, tapi lebih mementingkan yang latsar. Ya. Tapi kadang juga ada yang mohon maaf ya, ada yang beberapa yang tidak mau tahu. Yang penting ketika kita sudah ditempatkan di sini ya apapun nggak ada alasan gitu, sibuk atau sebagainya, karena gitu bisa disiasati. Mungkin misalkan dulu waktu latsar ya saya kebagian kelas pagi, kan nggak bisa itu waktunya ngajar. Terus saya minta anak-anak gimana kalau kita kuliahnya daring online gitu di malam hari. Dan mereka setelah di pertemuan awal, kebetulan pertemuan awal itu belum latsar, jadi mohon pengertiannya gitu, karena kita juga ada tugas lain yang harus diprioritaskan gitu. Walaupun sebenarnya di peraturannya itu kalau CPNS yang sedang melakukan pelatihan itu harus dibebas tugaskan. Tapi kalau misalkan kita tidak diberikan tugas sama sekali, tidak mengajar, nah nanti kita sendiri yang repot untuk mengurus administrasi seperti BKD, SKP. Nah itu nanti nggak ada yang bisa kita isi gitu. Ya mungkin nyerempet ke situ kan laporan salah satu. Terus ketika semua tahapan itu sudah kita lalui ya baru kita nanti mengurus persyaratan lain untuk persyaratan selanjutnya untuk PNS. Jadi untuk PNS itu syaratnya sebenarnya 2. Yang pertama adalah sertifikat kelulusan latsar. Dan yang kedua itu surat kesehatan. Jadi kita tes kesehatan lagi nanti setelah lulus latsar untuk mengajukan ke PNS-nya gitu. Katanya beda ya Pak, tes kesehatannya sama yang CPNS? Iya beda. Kalau lebih kompleks apa di gimana? PNS itu lebih kompleks dan elemen yang diuji itu lebih banyak, seperti cek gula darah, kemudian ada toraks ya yang itu. Puasa dulu berarti saya itu ini. Ya puasa 1 hari 12 jam sebelumnya harus puasa ya. Oh iya, ada cek gula puasa dan gula nggak puasanya Pak ya? Bukan. Loh enggak, katanya biasanya itu ada tes, itu ada yang dites pas puasa, ada yang nggak puasa gitu katanya. Beda. Nanti coba kita tanyakan sama ahlinya ya Pak ya, kalau sama Dokter Guntur ya, Dokter Guntur barangkali nonton dari FK. Baik Pak Nginwanon, tadi berbicara tentang latsar. Nah, untuk latsar sendiri Pak Nginwanon berapa hari ya Pak ya? Kalau latsar kemarin learning dan ininya dan klasikalnya mungkin sekitar 500 JP jam pelajaran gitu. Karena kalau di sertifikatnya itu hitungannya ada 3, mulai dari pembelajaran jarak jauh PJJ, kemudian ada aktualisasi, dan yang ketiga itu klasikal yang kita harus datang langsung secara offline. Nah sebelum 3 itu ada lagi, yaitu proses pembelajaran asinkronus atau kita tidak bertemu langsung dengan tutornya, itu MOOC namanya, MOOC. Ya kita dikasih materi tentang bela negara, tentang itu ada 4, kalau nggak, yang saya ingat ada 4 itu. Yang terakhir nanti ada materi tentang habituasi atau pembiasaan yang nanti larinya ke aktualisasi. Jadi ketika teman-teman sudah ditugaskan di sini, tentu gini, karena kita yang dipilih, otomatis yang memilih kan berhak untuk nagih kan ya. Kira-kira apa yang mau diberikan nanti. Misalkan contoh waktu micro teaching kemarin, setelah nanti diterima, apa yang Anda mau kerjakan, atau produk
ataupun gagasan yang pengen dikembangkan di Fakultas Adab khususnya prodi SPI. Jadi selama menunggu kepastian istilahnya ya, menunggu antara saya diterima atau tidak itu selama bulan antara bulan Juli antara bulan Januari kan Desember kan tes terakhir SKB. Sambil menunggu itu saya mulai menyusun kembali itu sejarah desa waktu itu. Desa saya di Klagen Serut, kan aslinya saya Madiun, desa Klagen Serut itu waktu saya kuliah sudah mulai menulis atau mencari data tentang sejarah desa. Nah, barangkali dengan ini saya bisa nanti kemudian menyampaikan gagasan itu sebagai syarat untuk aktualisasi. Karena itu pernah saya sampaikan waktu di micro teaching. Dan kebetulan micro teachingnya itu dosennya bilang gini, kalau nanti sampean diterima, tolong itu dikembangkan di prodi ini, di prodi SPI. Dan itu saya ingat. Nah, begitu latsar saya bawa itu sejarah desa. Jadi waktu aktualisasi selama 30 hari, saya lakukan beberapa agenda program yang memang itu diarahkan untuk penguatan sejarah desa bagi mahasiswa SPI khususnya ya. Jadi kita ada saya ada bimbingan tugas akhir, terus ada RPS, ada podcast, kemudian ada ini materi perkuliahan yang saya arahkan ke sana. Dan di tahun ini itu sejarah desa yang tadinya aktualisasi itu dinaikkan sebagai mata kuliah wajib. Oh iya? Oh gitu? Ya, dan saya ngajar. Luar biasa teman-teman. Jadi awalnya micro teaching itu saya membawa itu sejarah desa, kemudian di aktualisasinya saya mengerjakan programnya, terus saya bawa ke ke Kaprodi, ke GKM, kemudian ke Wadik 1 dan sepakat untuk mata kuliah ini di semester depan, semester sekarang dijadikan mata kuliah wajib prodi SPI. Jadi nanti yang semester 6 mahasiswa SPI khususnya siap-siap nanti ketemu saya. Masya Allah. Kita akan sharing tentang sejarah desa masing-masing. Karena desa itu yang paling melekat gitu ya, melekat dari kita kecil ya kan, dari kita kecil, kemudian sekolahnya kan otomatis di sekolah di yang kampung, di kampungnya itu kita punya pengalaman-pengalaman yang sangat berkesan waktu kecil, bagaimana kita bermain dengan teman-teman kita yang sekarang mungkin sudah beda nasib gitu ya. Nah, dari situ kan kita bisa mengulik kira-kira di desa itu apa sih yang khas gitu, mungkin dari asal usulnya atau cerita-ceritanya begitu. Yang mirisnya justru sejarah desa itu sangat jarang terdokumentasikan dengan baik, Pak Iman. Betul, dan sangat jarang. Iya, makanya saya perlu agar sejarah desa ini istilahnya menjadi sarana untuk penguatan sejarah lokal. Jadi tidak hanya fokus tentang wilayah-wilayah yang seperti kabupaten, kota itu kan sudah sangat sering digali ya, gitu. Betul. Makanya ambil skup yang paling kecil, desa yang jarang sekali orang minat tertarik. Ya. Pak Inman, ya. Kami mau tanya juga ini ya. Untuk dapat NIDN, itu sebentar. NIDN itu istilahnya kita dapatnya sebelum SKPNS atau sesudah SKPNS, dan syaratnya apa sih untuk dapat NIDN itu? Nah, kalau yang saya tahu ya di peraturannya itu harus sudah dosen tetap mengajar selama setengah tahun atau 1 semester. Jadi walaupun kita CPNS sebenarnya kan itu masih masih 50-50 lah, antara kita dianggap dosen tetap tapi masih calon, tapi bukan dosen tetap sudah ditugaskan di sini. Nah gitu. Kalau saya sendiri strateginya dulu ketika CPNS itu diberikan jam mengajar tetapi dalam metode tim teaching. Jadi yang ngajar itu misalkan 4 kelas, ada dosen senior sama dosen baru CPNS. Nah nanti bisa itu bagi 2. Jadi kelas 1, kelas AB dipegang oleh dosen senior, kelas C sama D itu bisa dosen baru CPNS, gitu. Walaupun namanya yang tertulis itu 2 orang gitu. Nah nanti SKS-nya juga dibagi, misalkan 3 SKS berarti 1,5, kalau 2 SKS berarti
Satu-satu. Terus nanti di akhir kan diakumulasi itu. Untuk CPNS itu minimal paling tidak karena kita sudah ada kewajiban BKD maka ya jadi BKD itu tahu ya, BKD beban singkatnya, beban kinerja dosen. Jadi semua dosen itu diberikan beban atau tuntutan ya. Sebenarnya bukan beban ya, artinya ya singkatannya gitu kan. Artinya beban itu kan beban loh teman-teman ya. Ya, konsekuensi ketika kita menjadi dosen itu kan berarti harus ada selain publikasi ya tentu BKD. Karena di BKD itu ada Tridharma Perguruan Tinggi plus 1 ya. Jadi Tridharma kan ada pendidikan, ada pengabdian, pengabdian, terus yang terakhir itu penunjang. Nah, yang pendidikan itu seperti kita mengajar, membimbing, menguji. Kalau membimbing, menguji kan belum bisa. Ya, mungkin kita mengajar, micro teaching, 6 SKS. Nah, SKS-nya itu nanti kita bisa klaim sebagai bukti pernah mengajar sekaligus nanti diajukan ke kampus untuk dinaikkan NIDN-nya. Nah, dan konfirmasi untuk NIDN sejak 2023 itu sudah dihapus. Jadi tidak ada NIDN, sekarang diganti dengan NUPTK. Oh, sekarang NUPTK juga. NUPTK nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Sama kayak guru Pak berarti ya? NUPTK. Ya, bedanya kalau NUPTK-nya dosen itu nanti terintegrasinya ke PDDikti. Oh, gitu. Ke PDDikti. Ya, jadi karena kita sudah punya NIDN atau sekarang NUPTK, maka mata kuliah yang kita pernah mengampu itu akan terintegrasi langsung ke PDDikti. Terus nanti di PDDikti itu juga muncul portofolio kita seperti penelitian, pengabdian, karya tulis dan haki dan itu. Dan lain sebagainya. Baik Pak Nginwanun. Yang terakhir mungkin bagaimana sih syarat atau cara kita untuk jadi asisten ahli. Kan kita jadi CPNS itu memang kan jabatannya asisten ahli gitu kan. Tapi sebenarnya kita kan masih belum dapat itu kan, masih belum dapat jabatan asisten ahli itu ya. Nah, untuk syarat dari PNS terus langsung mendapatkan jabatan asisten ahli itu bagaimana nih Pak? Untuk mendapatkan asisten ahli ya, sebenarnya kalau kita baca pedoman atau peraturan dosennya itu kan minimal kita harus mengantongi KUM, angka kredit ya disingkat atau yang kita kenal dengan KUM itu 150. Sebenarnya kita kuliah S2 sampai S2 itu sudah memenuhi syarat karena S1 itu KUM-nya 100, S2-nya 50. Ternyata ada kebijakan ditambah 10%, 10 KUM lagi itu di luar S1, S2. Bisa dari karya ilmiah, kemudian dari pengabdian sama penunjang gitu. Nah, kemarin waktu saya mengajukan asisten ahli berbarengan dengan SK PNS, ternyata itu tidak bisa langsung include dengan SKPNS walaupun di dalam SKPNS itu terteranya sudah jabatan asisten ahli. Tapi untuk mendapatkan fungsional yang utuh sekaligus nanti kan ada ya tunjangan fungsionalnya itu ternyata harus mengurus lagi. Kemarin mengurus asisten ahli itu kurang lebih 1 tahun setelah PNS. Jadi nanti mengurusnya itu ada kelengkapan yaitu SKP ya. SKP itu sasaran kinerja pegawai dan itu wajib bagi semua ASN ya di lingkungan manapun, tidak hanya di Kemenak, tidak hanya di UIN. Jadi selain BKD, dosen juga ada SKP. Tuntutan lain yaitu sasaran kinerja pegawai bisa triwulan atau tahunan. Kalau di UINSA ini tahunan ya. Jadi terhitungnya mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Dan kebetulan karena saya TMT SK CPNS-nya itu 1 Maret, maka dihitungnya mulai 1 Maret 2024 kemarin sampai 31 Desember 2024. Nah, ketika mau kita ajukan untuk kelengkapan asisten ahli itu belum memenuhi syarat. Kenapa? Karena syaratnya harus SKP yang sudah 1 tahun, karena itu masih kurang 2 bulan harus nambah lagi SKP 1 tahun lagi. Sebenarnya kalau di sini membuka triwulan itu bisa, tapi karena adanya tahunan ya berarti kita harus menunggu
sampai waktunya tiba kan ya, maksudnya waktunya SKP yang berikutnya. Terus kemudian karya ilmiah itu yang penting, karena ada beberapa dosen yang sebenarnya dia itu produktif ya, sebenarnya dia itu produktif, tapi karena ada kekurangan karya ilmiah atau ada karya ilmiah tetapi tidak memenuhi syarat, nah itu bisa jadi penghalang untuk maju ke asisten ahli. Contohnya apa? Contohnya itu karena bukan penulis pertama ya. Jadi ingat, untuk mau mengajukan jabatan fungsional atau kenaikan pangkat itu harus penulis pertama ya. Kemudian syarat yang kedua, tidak boleh jurnal dari Winsa atau internal, itu tidak boleh. Jadi harus penulis pertama, kemudian terbitan jurnal di luar Winsa dan sudah Sinta. Kalau untuk asisten ahli itu Sinta berapapun boleh, kecuali untuk lektor kepala itu minimal Sinta 2. Kalau untuk guru besar atau profesor itu harus Scopus gitu. Nah, itu syaratnya. Kemudian yang paling penting, aturan baru lagi ya, kita ada namanya ranting keilmuan. Jadi ranting kita kan di bawah prodi Sejarah Peradaban Islam. Contohnya saya ya, di bawah prodi Sejarah Peradaban Islam. Itu ada beberapa ranting keilmuan. Ada yang sejarah Islam klasik, ada sejarah Indonesia modern, ada sejarah filologi dan lain sebagainya. Nah, kalau saya sendiri, karena dulu waktu S2 itu mengangkat tesis tentang politik Islam Hindia Belanda, maka saya di situ, di rantingnya itu sejarah politik Islam Hindia Belanda. Waktu saya mau mengajukan asisten ahli, saya sudah punya artikel ketika ditulis setelah jadi pegawai di sini, itu tentang manuskrip Jawa, manuskrip Arab dan manuskrip Jawa. Ternyata itu tidak bisa diakui sebagai karya untuk kenaikan pangkat karena tidak sesuai dengan ranting keilmuannya. Gitu. Walaupun itu karya sudah pernah terbit dan terbitnya ya, dan ingat ya, terbitnya itu ketika kita diterima sebagai pegawai di sini atau setelah kenaikan atau TMT yang terakhir. Misalkan setelah asisten ahli kan lektor. Kalau kita punya artikel sebelum kita asisten ahli kemudian dinaikkan ke lektor, itu tidak bisa. Karena terhitung mulai tanggal asisten ahlinya itu nanti diperhatikan, termasuk yang syarat harus penulis pertama, kemudian nggak boleh jurnal dari dalam Winsa, ditambah sesuai dengan ranting. Jadi lumayan kompleks untuk aturannya sendiri sekarang. Berarti kalau untuk CPNS baru kayak kita ini, kalau mau ngajukan penelitian untuk asisten ahli, itu setelah TMT, dihitungnya setelah TMT CPNS atau TMT PNS-nya, Pak? Kalau yang saya tahu sekarang itu terhitungnya mulai kemarin saya tanyakan ke kepegawaian itu bisa dari TMT CPNS. Oh, bisa. Walaupun dengan catatan ya, karena kita mulainya diangkat pegawai tetap itu kan PNS. Ya, bukan calon. Nah, bisa jadi nanti kalau mau aman ya setelah PNS ya, baru mengajukan asisten ahli, kan itu jedanya agak lama gitu ya. Ya lagi-lagi kita takutnya ada perubahan baru gitu ya, Pak gitu, ya. Ya sebenarnya kita bisa meneliti atau menulis apapun itu tidak ada masalah, tapi lagi-lagi karena seperti yang saya katakan tadi, ada dosen yang memang dia itu produktif tetapi terganjal untuk bisa naik ke pangkatan ya aturan tadi. Jadi kita istilahnya ada main aman atau strategi kita bagaimana biar bisa selain produktif juga ada menjembatani kita buat ke jenjang berikutnya, karir berikutnya maksudnya. Oke, baik pemirsa, sekian perjumpaan kita kali ini. Salam podcast di Fakultas. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat podcast dari Fakultas Adab. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.